Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Blas, Wildan kelas 23J. Nah, di kesempatan sebelumnya itu saya membahas tentang user manajemen, lalu saya membahas tentang bagaimana tuh cara menghubungkan mikrotik. Nah, di sini saya akan membahas uh, lab QU yang mana lab itu berjudul Simple QU with PCQ. Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan jelasin dulu nih apa itu simple QU. Nah, jadi simple jadi nah kita tuh bisa bilang ya ini pasti jelaskan tentang overview dan QoS dari QU. Nah, jadi simple QU ini bisa digunakan untuk bandwidth management pada wireless access list, Ethernet, PPP secret, dan host user. Jadi dapat disimpulkan simple QU ini adalah membuat pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimal yang bisa dicapai oleh klien. Jadi menggunakan simple QU ada cara paling mudah untuk melakukan limitasi bandwidth terhadap klien untuk klien kita langsung saja. Nah, tapi apa simple QU with PCQ? Nah, jadi PCQ itu adalah per connection QU. Nah, ini merupakan suatu metode alokasi bandwidth dengan memberikan bandwidth sama ke semua klien yang ada pada suatu jaringan serta membagi total bandwidth yang ada. Nah, misalkan kita tuh memiliki bandwidth sebesar 10 Mbps. Jika terdapat dua klien pada satu jaringan yang sedang mendownload, maka masing-masing klien tersebut mendapat 5 Mbps, ya kan? Jadi 10 dibagi 2 dong. Jadi 5. Nah, dan lalu misalkan dalam satu jaringan tuh ada 4 klien yang sedang melakukan download, maka masing-masing klien tersebut mendapat 2,5 Mbps. Dan seterusnya begitu. Nah, jadi 10 misalnya ada 2 kali jadi 5 Mbps. Sedangkan misalnya ada 4 klien 2,5 dan sampai 4 klien itu semua dapat 2,5 Mbps. Nah, dan jika dalam suatu jaringan itu terdapat satu klien yang sedang melakukan download, maka klien tersebut mendapat 1 Mbps. Metode ini akan membagi bandwidth merata ke semua klien yang aktif. PCQ ini sangat ideal jika kita kesulitan dalam membagi rata bandwidth ke klien. Bisa dilihat pada gambar gitu. Ya, jadi dalam PCQ ini kita juga bisa menggunakan parameter PCQ rate. Parameter PCQ rate dapat digunakan untuk membatasi bandwidth maksimum yang bisa didapatkan oleh tiap substream. Jika parameter yang digunakan adalah PCQ rate 0, maka setiap substream bisa saja mendapatkan bandwidth maksimum yang nantinya didapatkan oleh simple QU. Daripada kita basa-basi ya banyak ngomong, mungkin langsung saja kita menuju ke lab ya. Nah, jadi apa yang pertama harus dilakukan? Nah, sebelum itu pastikan juga laptopnya udah terhubung ya ke router. Nah, jadi itu pertama itu kita buat dahulu profil PCQ baru. Buat profil PCQ download, profil PCQ upload. Lalu masuk pada menu QU, lalu klik QU type, lalu klik add. Nah, saja nih. Jadi di sini ada QU, kita klik, lalu kita ke QU types, terus kita klik add. Nah, setelah masuk nih ke jendela QU, di sini kita akan membuat QU type untuk download terlebih dahulu. Di sini bisa kita isi type name-nya kita dengan PCQ download. Nah, akhirnya kita isi PCQ berarti. Nah, selanjutnya apa yang selanjutnya di kelas receiver kita centang di SC address-nya. Nah, itu kita bisa apply dan oke. Nah, bisa dilihat ya di sini udah ada nama PCQ download yang sudah kita buat. Nah, karena PCQ download sudah kita buat, misalnya kita buat satu lagi yang untuk PCQ uploadnya. Kalian bisa isi seperti tadi ya, dengan type-nya kita bisa isi kayak PCQ upload, lalu kain atau type-nya kita bisa isi PCQ, dan terakhir classifier ya yang kita centang sekarang yang bagian sampingnya yaitu src address. Nah, kita tambah lagi di sini add.
kita isi PCQ underscore upload kainnya PCQ, lalu kasih fiturnya apa tadi ya, share address, lalu kita bisa play dan oke. Nah sini bisa dilihat ya udah terdaftar. Nah jadi selanjutnya kita akan membuat simple QU dan masukkan parameter QType yang telah tadi kita buat. Kemudian langsung saja kita buat satu role simple QU, kita pindah ke nah di sini kita pindah ke menu yang ini simple QU. Nah lalu klik add. Nah lalu ke bagian yang general ya, lalu kita namanya kita bisa isi QU PCQ. Nah untuk targetnya IP kita berarti berapa? IP laptop 20.2. Nah lalu kita sudah pindah ke tab advance yang di sampingnya advance ini. Nah view type-nya di sini kita isi yang download bisa maaf kita di yang kiri kita isi upload dan yang di kanan kita isi yang PCQ download. Nah jika kita sudah membuat role seperti ini, maka bandwidth di network yang tadi kita 2022 ini nanti akan berbagi secara rata ke masing-masing klien. Untuk melihat traffic pada data ini nanti kita bisa masuk pada ke tab trafficnya sendiri. Kita bisa apply, oke. Nah, untuk melihatnya bisa kita double klik terus kita ke traffic. Nah, di sini kita cuma nanti kita bisa melihat bagaimana traffic dari yang upload dan download. Mungkin untuk bisa melihat itu emang agak lama ya. Nah seperti inilah ini makanya itu seperti yang saya bilang tadi ya, simple QU with PCQ ini sangat mudah digunakan. Nah karena ini seperti yang saya sudah katakan di awal, ini merupakan metode itu alokasi bandwidth dengan memberikan bandwidth sama ke semua klien yang ada pada suatu jaringan serta bagi total bandwidth yang ada. Nah maka dari itu saya menyarankan Anda mencoba metode ini karena ini dapat memberikan bandwidth merata ke semua klien yang aktif. Jadi PCQ ini sangat bagus, sangat saya rekomendasikan ya, sangat ideal jika kita kesulitan dalam membagi data bandwidth ke klien. Nah, dan seperti yang saya katakan juga di awal, ini PCQ ini juga menggunakan parameter PCQ rate. Jadi dapat digunakan untuk membatasi bandwidth maksimum yang didapatkan oleh tiap substream. Nah, masih bisa dilihat ya di sini. Nah, untuk pembahasan PCQ simple QU with PCQ mungkin sekian dulu. Nah, apabila kalian masih bingung, kalian dapat melihat video-video tutorial di YouTube, lalu melihat bagaimana konfigurasi di website yang menurut kalian itu bagus dan dapat menambah pengetahuan kalian. Nah, mungkin bila kalian masih bingung atau masih kurang paham, emang untuk memahami ini sangat sulit ya. Itu juga belajar ini agak-agak sulit. Nah, tapi di QU di Pak QU di Mikrotik ini sangat mudah digunakan, tapi sangat bagus untuk bagi beberapa bandwidth merata ke seluruh klien. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa memutar ulang video ini atau melihat yang saya bilang, menonton video tutorial di YouTube, terus memahami teorinya, dan lalu kalian bisa juga mempraktekkan. Selanjutnya ketemu kalian paham, benar-benar paham, kalian tidak harus praktekkan. Nah, mungkin untuk pembahasan simple QU itu sekian. Nah, apabila ada beberapa kesalahan dan durasi perkataan saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.